Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah binikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin huwa man fihi uswatun hasanah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang kami hormati para penonton live streaming Facebook SDN Banat Banin, baik itu dari kalangan siswa-siswi SDN Banat Banin, dari wali murid siswa SDN Banat Banin, Ustadz Ustadzah SDN Banat Banin, beserta semua masyarakat Lamongan yang ikut menonton live streaming Facebook SDN Banat Banin pada malam hari ini. Alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam malam hari ini kita masih mengikuti pengajian atau program SDN Banat Banin, yaitu dinamakan program Pekan Hari Santri Nasional dalam rangka menyongsong peringatan Hari Santri Nasional yang akan diperingati pada tanggal 22 Oktober. Nah, dalam rangka menyongsong peringatan Hari Santri Nasional tersebut, SDN Banat Banin dalam pekan ini membuat kegiatan program yang bernama Asatid Balah Kitab. Jadi selama seminggu ini, setiap ba'da maghrib dan juga ba'da isya, para penonton bisa menonton live streaming di Facebooknya SDN Banat Banin, semua ustadz ustadzah sebagiannya, yaitu membaca kitab kuning ala pesantren beserta dengan penjelasan-penjelasannya. Banyak sekali kitab yang akan dikaji dalam satu minggu ini, dan dalam hari ini saya akan membacakan suatu kitab yang sangat masyhur sekali, yang sangat terkenal sekali. Bahkan seluruh pesantren di Indonesia ini pasti mengkaji kitab ini. Kitab apa? Yaitu kitab Fathul Qoribul Mujib yang dikarang oleh Ibnu Qasim Al-Ghazi. Kitab ini merupakan syarah dari kitab Takrib atau biasa kita kenal dengan Hoyatul Ikhtisor yang dikarang oleh Imam Abi Syuja. Dan dalam kitab ini saya sudah membawa kitab Fathul Qorib, aslinya ini kitab Al-Bajuri. Al-Bajuri merupakan syarah dari hasyiyah, bukan syarah, hasyiyah dari kitab Fathul Qorib. Sebelum kita mulai untuk kajian pada malam hari ini, marilah kita berdoa dengan harapan semoga apa yang kita pelajari, terkhusus bagi yang menonton live streaming Facebook SDN Banat Banin ini, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan barokah dari kitab Fathul Qoribul Mujib yang dikarang oleh Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi. Liridhaillah wa bi syafaati Rasulillah summa ila Al-Allamah Ibnu Qasim Al-Ghazi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, mari kita mulai untuk pengkajian kitab Fathul Qorib kali ini. Dalam malam hari ini saya akan mengkaji tentang salah satu bab yang sangat penting bagi kita dalam melaksanakan suatu ibadah. Karena pentingnya bab ini, saya akan kupas secara tuntas nanti bagaimana caranya, bagaimana syariat-syariat yang akan kita pelajari tentang bab ini. Dikarenakan bab ini sangat penting sekali bagi siswa-siswi SDN Banat Banin atau yang menonton live streaming ini, bisa share
ke grup WA atau share di beranda Facebook. Link yang sudah tertera di situ bisa di-share dan agar bisa para semua siswa SDN Banat Banin ini menyaksikan atau menonton atau ikut pengajian kitab Fathul Qorib kali ini. Apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini yaitu fasal atau bab tentang wudhu. Mengapa saya memilih bab tentang wudhu? Karena wudhu merupakan suatu hal yang sangat penting untuk keabsahan kita melaksanakan ibadah fardu yang lainnya. Pada sholat terutama. Bagaimana sholat ini bisa sah? Yaitu dengan melakukan wudhu. Nah, saya juga memberikan edukasi kepada siswa-siswi SDN Banat Banin. Karena apa? Mengetahui atau mempraktekkan wudhu dengan baik dan benar ini memang sangat sulit sekali. Lah, mulai sejak usia dini, mulai sejak SD, bahkan praktek wudhu itu sudah kita pelajari pada kelas 1. Kelas 1, kelas 2 ini sudah mempelajari praktek tentang wudhu. Nah, bagaimana caranya melakukan wudhu dengan baik dan benar? Mari kita simak kitab Fathul Qorib bab tentang wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun utawi iki iku ana fasal suwiji fi furudil wudu'i ing dalem nerangake pira-pira fardune wudu. Wa huwa utawi wudu bidomil wawi kelawan diwaca domai wawu fil ashhari ing dalem kaul kang masyhur iku ismun aran lil fi'li maring penggawean. Wa huwa utawi wudu bidomil wawi iku al muradu perkara kang den karepake guna ing dalem iki fasol. Wabil fathi ay wa huwa bi fathil wawi utawi wudu kelawan den waca fathah wawune berarti wadu iku ismun aran lima maring perkara yutawaddau kang den gawe wudu apa bihima. Wa yastamilu lan mengku apa al awwalu kang awal mengku ala furudin ing atase pira-pira fardu wa sunanin lan pira-pira sunah. Jadi ini ada istilah, ada lughat yang berbeda. Kata wudu dengan dibaca dhammah wawunya, wudu ini merupakan kegiatan yang diharapkan pada bab ini, yaitu wudu yang kita kenal seperti biasa, wudu. Tapi kalau al-wadu ini merupakan sebuah benda yang digunakan untuk berwudu, berarti air. Awas ya, jangan disamakan al-wadu dengan al-wudu. Kalau wudu itu kegiatan wudu, tapi kalau al-wadu ini sesuatu yang dibuat untuk berwudu. Dan yang diharapkan di pasal ini yaitu yang bidomil wawi, yang didomah wawunya, yaitu wudu yang setiap hari, yang sudah kita kenal mulai sejak kecil ini. Wudu. Wa dzakara lan nutur sapa al musannifu musannif al furudo ing pira-pira fardu fi qaulihi ing dalem pangendikane musannif. Ai Abi Syuja. Wa furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sittatu asya'a 6 pira-pira suwiji.
fardunya wudu atau hal yang wajib dilakukan ketika melakukan wudu ini ada 6. Ahaduha utawi salah sijine sitatu asya'a iku an-niyatu niyat. Wa haqiqatuha utawi sejatine niat, hakikatnya niat syar'an ing dalem cara syara'e iku qasdu syai'in nyengojo swiji-wiji muqtaronan au muqtarinan. Kalau muqtaronan kang den barengake atau muqtarinan kang barengi bi fi'lihi kelawan agawe syai'. Wa intaro kholan lamun ngendi anhu sangking syai' ya sumia mongko den arani apa syai' iku azman kerentek. Atau sumia den arani apa syai' azman kelawan kerentek. Jadi yang pertama yaitu an-niyatu niat. Paling pertama. Bagaimana cara kita melakukan niat? Nah, ini nanti dilanjutkan. Wa takunu lan ono apa an-niyatu niat iku inda ghusli awwali juz'in ing dalem nalikane mbasuh awale juz minal wajhi saking wajah. Ai muqtarinatan tegese hale kang barengi bidzalikal juz'i kelawan mengkono juz la bijamihi ora kelawan sekabehane juz wala bimalan ora kelawan perkara qablahu ing dalem sadurunge juz wala bima lan kelawan perkara ba'dahu ing dalem sakwise juz. Wayan wilan niat sapa al mutawaddi'u mutawaddi niat-niat indah ghuslima ing dalem nalikane mbasuh perkara zukira kang wis den tutur apa mah niat-niat raf'a hadasin ing niat ngilangi hadas min ahdathihi saking pira-pira hadase juz. Auyan wi utawa niat sapa mutawaddi wong kang wudu istibahata muftakirin ing amrih wenange wong kang butuhake butuh ila wuduin maring wudu. Auyan wi utawa niat sapa mutawaddi niat fardol wudu'i ing fardune wudu awil wudu'a ai auyan wil wudu'a faqat utawa niat sapa mutawaddi ing wudu faqat mongko bloko awit taharata ai au yanwi at-taharata utawa niat sapa mutawaddi at-taharata ing sesuci anil hadasi saking hadas. Fa ilam yakul mongko lamun ora ngucap sapa mutawaddi utawa wong iku mau ora ngucap anil hadasi saking lafat al hadas ya lam yasihha mongko ora sah apa wudu tanpa mengucapkan hadas, tanpa niat mengucapkan hadas. Wa idza nawa lan ing dalem ari kalane niat sapa wong ma ing perkara yuk tabaru kang den wilang-wilang apa ma min hadhihi niyati saking iki-ikilah niat iki-ikilah pira-pira niat iku mau wa syarika lan mengku ma'ahu ing dalem sartane niat apa niyatu tanadzufin niat bebersih au tabarrudin utawa niat ngadem ya saha mongko sah apa wudu'uhu wudune mutawaddi. Saya terangkan untuk yang pertama yaitu masalah niat, masalah yang pokok dalam wudu. Kapan kita mengucapkan niat? Kapan kita niat ketika wudu? Secara syariat, niat yaitu menyengaja melakukan sesuatu yang dibarengkan atau bersamaan dengan kegiatan tersebut. Ini yang namanya niat.
ketika melakukan wudu berarti niatnya watakunun niyatu inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Jadi niat wudu ini dilakukan ketika membasuh sebagian atau membasuh wajah yang pertama kali. Jadi itu niatnya. Ketika membasuh wajah, ambil air, kemudian membasuh wajah yang pertama kali. Nah ini niat kita niatkan. Nah, an-niyatu wa fi qalbi wa mahalluha al-qalbu. Niat itu tempatnya di hati. Ini kata Imam Bajuri. Fa haqiqatuha lughatan mutlaqul qasdi wa syar'an qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi wa hukmuha al-wujub ghaliban, wajib kita niat. Wa min ghairil ghalib qad tandabu kama fi ghuslil mayyit wa mahalluha wa mahalluha al-qalbu lakin yusannu anna taqu biha li yusa'ida lisanul qalbi wa zamanuha awalul ibadah illa fis shaum. Tempat niat yaitu di dalam hati, bukan di lisan. Di lisan itu hanya pengucapannya saja, tapi niat yang paling benar yaitu dalam hati. Kapan kita niat? Ketika membasuh wajah yang pertama, basuhan pertama kali. Jadi semisal kita niat dulu, bacaan niatnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasi asghari fardhol lillahi ta'ala. Ini belum niat. Ini kita membacakan niat. Paham ya? Niatnya kapan? Niatnya ketika membasuh wajah pertama kali. Ambil air, kita sudah niat tadi. Lah, kita sudah membaca bacaan niat. Lah, niatnya ketika membasuh awalu juz'in minal wajhi. Membasuh awal pada basuhan pertama di wajah. Nawaitul wudu ali rafil hadasil asghari lillahi ta'ala, dalam hati. Ini niat yang benar seperti itu, karena tempatnya niat di dalam hati, bukan di lisan. Nah, ini yang harus kita luruskan bersama-sama. Kemudian bukan sebelum kita melakukan basuhan pertama, juga belum kita sesudah melakukan basuhan pertama. Semisal kita niat dalam hati, nawaitul wudu ali rafil hadasil asghari fardholillahi ta'ala, baru dibasuh. Lah ini bukan, niatnya tidak sah. Atau sesudah basuhan pertama dalam di wajah, nawaitul wudu ali rafil hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Lah ini, maka hal seperti itu bukan yang dijelaskan dalam kitab Fathul Qorib ini. Jadi niatnya harus bersamaan dengan membasuh wajah pada basuhan yang pertama. Niatnya bagaimana? Fayan wil mutawaddi'u inda ghusli ma dzukira raf'a hadasin. Lafaz untuk niat. Yang penting ada kata-kata raf'a hadasin. Ketika dikatakan suatu hadas, berarti hadas tersebut adalah hadas kecil. Hadas itu ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Ketika dikatakan satu kata kalimat hadas tanpa ada embel-embel kecil atau besar, maka maksud dari hadas tersebut adalah hadas kecil. Kecuali kalau hadasul akbar berarti itu hadas besar. Raf'a hadasin, nawaitu raf'a hadasin, bisa. Min ahdasihi, kalian niat wudu seperti itu bisa. Nawaitu raf'al hadas, ini sudah niat wudu. Atau niat istibahata muftaqirin ila wudu'in, nawaitu istibahata muftaqir ilal wudu, ini bisa. Au yanwi fardhul wudu'i, atau seseorang niat nawaitu fardhul wudu, nawaitu fardhul wudu. Awil wudu'a, nawaitul wudu, bisa. Awit toharota
anil hadas. Nawaitu taharata anil hadas. Kalau tidak mengucapkan hadas pada lafaz awit taharata anil hadas, fa'ilam yakul anil hadasi lam yasiha, tidak sah wudu tersebut. Jadi harus menyebutkan at-taharatu anil hadas. Nah, biasanya di pembelajaran fikih pada kelas 1 2 ini lengkap niatnya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil ashghari fardhol lillahi ta'ala. Lengkap semua ini, macam-macam niatnya, banyak sekali macam niat wudu. Ini disebutkan semuanya. Tidak apa-apa. Lah, kemudian jika niatnya kurang, ditambahi lagi, yaitu niat untuk bebersih. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil wa tanadduf. Nah, wa tanadduf wa tabarrud. Nah, wa tanadduf wa tabarrud ditambahi untuk membersihkan diri atau untuk amre ingin segar. Ingin segar enggak apa-apa. Soha wudu'uhu, maka wudunya sah. Paham ya tentang masalah niat. Awas ya, jangan sampai keliru kita melakukan niat wudu. Wasani utawi kang kaping pindho, nomor 2 dari 6 perkara tadi, yaitu ghuslu jami'il wajhi. Wasani utawi kang kaping pindho iku ghuslu jami'il wajhi, mbasuh sekabehane wajah. Wahaduhu utawi batese wajah, apane tulan dawane iku ma perkara baina mana biti sya'ri ra'si ing dalem antarane nggon cukule rambut sirah, waliban ing dalem kaprae, wa akhirul lahyaini lan akhire owang loro. Owang, kalau bahasa Jawa kuno itu owang. Owang itu ini loh, owang. Apa sih owang iku? Wahuma utawi lahyaini iku al azmani balung loro, aladzani kang yang butuh kang cukul, kang ono, yang menonjol. Alaihima ing atase aladzani apa al asnanu piro-piro untu asufla kang ngisor. Yajtamiu kang dadi kumpul apa muqaddamuhuma nggon awale lahyaini utawa aladzani fi dzikni ing dalem dzikni itu janggut janggut ini. Wa muakharuhuma lan dadi kumpul apa akhire lahyaini atau aladzani fil udzuni ing dalem kuping. Wahaduhu utawi hate wajah, apane ardon ambane iku ma perkara bainal udzunaini ing dalem antarane kuping loro. Wa idza kana, ini suatu permasalahan. Wa idza kana lan ing dalem marikalane ana iku alal wajihi ngantase wajah. Apa sya'run rambut khafifun kang tipis au kathifun kang ketel, ya wajaba mongko wajib apa isolul ma'i tumekane banyu ilahi maring wajah atau wajah yang ada rambutnya tadi. Ma'al basyarati ing dalem sartane kulit alati kang tahtahu kang tetep ing dalem sak ngisore sya'run. Wa amalihyatur rajuli, anapun utawi jenggote wong lanang, al kasifatu kang ketel, bayane bi alam yaro, kelawan gambare yen to ora bisa ningali sapa al mukhatabu wong kang dijak omong mukhatab basyarataha ing kulite rajul min khilaliha saking sela-selane
sela-selane sya'run kasifah tadi. Kasifah fayakfi mongko nyukupi apa ghuslu dzahiriha baso jabane kasifah. Bikhilafil khafifati bedani kelawan jenggot kang tipis. Jenggot tipis itu piye? Wahia utawi al khafifah iku ma perkara yaro kang bisa ningali sapa al mukhatab orang yang dijak omong basyarataha ing kulitik khafifah. Faya jibu mongko wajib apa isolul ma itu mekane banyu li basyaratiha maring kulite khafifah. Wa bi khilafi lihyatim ra'atin lan bedani kelawan jenggote wong wadon wa khunsalan wong wandu ya fayajibu mongko wajib apa isolul ma itu mekane banyu li basyaratihima maring kulite imro'ah wa khunsa walau kasafan ai walau kana lihya iku kasafan kang ketel wala budalan ora kena ora ma'a ghuslil wajhi ing dalem sartane baso wajah apa min ghusli juz'in saking baso juz minar ra'si saking sirah warraqabati lan gulu wa ma tahta dzikni lan perkara tahta dzikni ing dalem sak ngisore janggut. Saya terangkan untuk kewajiban yang kedua dalam melaksanakan wudu. Hal kedua yang wajib dilakukan ketika melaksanakan wudu adalah basuh wajah. Basuh semua wajah. Al-ghuslu, ingat al-ghuslu. Nanti ada perbedaan tentang al-ghuslu dan al-mashu. Beda ya. Kalau al-ghuslu ini artinya membasuh. Kalau al-mashu ini mengusap. Lah, al-ghuslu itu bisa dikatakan dengan al-muradu bihi al-inhisali walau bi ghairi fi'lihi hatta law saqata fi ma'in wa nawakafa. Jadi membasuh itu tentang bagaimana air ini bisa mengalir dengan sesuatu yang kita basuh. Nah, kalau mengusap itu kita ambil air. Nah, kita gini kan ini mengusap namanya. Kita ambil air. Nah, airnya sudah di sini. Nah, tangan kita akan basah, kemudian kita usapkan. Ini mengusap. Beda kalau membasuh. Membasuh kita ambil air seperti ini. Nah, kemudian kita alirkan ke wajah. Nah, ya. Itu. Ini perbedaan mengusap dan membasuh. Untuk wajah ini membasuh, jangan diusap. Ada yang wudunya seperti ini. Ini di keran, kemudian wudu. Lagi, ini tangannya basah, kemudian hanya diusap-usapkan gini. Lah ini juga tidak termasuk istilah dari membasuh. Itu namanya mengusap. Nanti tidak sah wudunya. Lah wajah itu sebatas mana sih batasan wajah itu? Wahaduhu tulan ma baina manabiti sya'ri ra'si ghaliban wa akhirul lahyaini. Wa huwa al-azmani alladzani yambutu 'alaiha al-asnan as-sufla yajtami'u muqaddahuma fi dhikni wa muakharuhuma fil udhuni. Wajah dari segi panjangnya yaitu sesuatu di antara mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai akhir dari owang. Nah, ini owang. Ini namanya owang. Owang itu apa? Suatu tulang yang mana tumbuh gigi yang bawah. Yang mana owang ini tempat awal mulanya yaitu dari janggut sini dan tempat akhirnya sampai di telinga sini. Inilah wajah. Berarti ini semisal tempat mulai dari tumbuhnya rambut. Ini wajah. Mulai dari sini tempat tumbuhnya rambut secara kaprah, secara umum. Nah, secara umum aja. Pak, kalau orang yang botak sampai sini, semisal
Orangnya botak sampai sini, apakah wajahnya mulai dari tumbuhnya rambut sampai sini? Enggak. Secara umum, nah, tempat tumbuhnya rambut ini segini, secara umum. Ya. Jadi dari sini, kemudian sini. Nah, karena apa? Wahadu ardon mabainal udhunaini. Dari segi lebarnya, yaitu sampai dua telinga ini. Nah, inilah yang namanya wajah. Ini harus kita basuh semuanya. Caranya bagaimana kita membasuh? Kalau toh kita wudhunya ini menggunakan atau mengambil airnya dengan dua tangan, nah berarti kita wudhunya seperti ini. Nah, jempol ini dikatut. Nah, gini. Nah, ini sampai sini, kemudian nah, dari samping ya. Nah, gini. Nah, biar apa? Biar terkena semua. Terkena air semua. Nah, paham ya tentang cara membasuh wajah seperti itu. Kemudian ada permasalahan. Wa idza kana 'alal wajhi sya'run khafifun aw kathifun wajaba isalul ma'i ilaihi ma'al basyarati allati tahtahu. Apabila ada seseorang yang wajahnya ini tumbuh rambut, banyak rambutnya, mulai dari keningnya sini ada rambutnya, kemudian sini pipi ada rambutnya, semisal ada di hidung ini ada rambutnya juga. Maka semua rambut yang berada di wajah ini harus tetap terbasahi atau tetap terbasuh. Meskipun rambut yang ini itu rambut yang tipis ataupun rambut yang sangat tebal. Biasanya orang laki-laki itu yang tumbuh rambut, orang laki-laki ya ini, yaitu kalau nggak kumis juga jenggot atau brewoknya sini. Nah ini harus, karena tumbuh rambutnya ini di zona wajah, maka rambutnya ini juga harus dibasahi juga. Ma'al basyarati allati tahtahu, beserta dengan kulit yang kulit yang ditutupi oleh rambut tadi harus juga ikut basah, ikut terbasuh. Sekarang ada permasalahan lagi. Wa amalihiyatur rajuli al-kasifatu bi alam yara al-mukhatab basyarataha min khilaliha fayakfi ghuslu dhahiriha. Ketika ada seseorang pria memiliki jenggot yang sangat tebal kayak Habib Syekh, kayak orang-orang Arab itu kan jenggotnya wah tebal sekali, rumbuk sini. Nah, bagaimana jenggot itu bisa dikatakan tebal? Jenggot bisa dikatakan tebal dengan cara seorang yang diajak omong ini tidak bisa melihat kulit yang ada di dalam jenggot tersebut. Misal kalian berbicara dengan orang Arab, jenggotnya tebal, jenggotnya ketel. Kalian lihat jenggotnya itu tidak bisa melihat kulit yang ada di dalam jenggot. Itu merupakan kriteria dari jenggot yang tebal. Lah, bagaimana caranya dia bisa wudunya sah? Yaitu membasuh wajah bisa sah. Fayakfi ghuslu dhahiriha, yaitu cukup dengan membasuh luarnya lihya al-kasifah. Nah, biasanya di sela-sela ini gini. Nah, bikhilafil khafifah ya mayaro al-mukhatabu basyarataha fayajibu isolul ma'i li basyaratiha. Adapun seseorang laki-laki yang memiliki jenggot tapi enggak begitu tebal, tipis, dengan kriteria seseorang yang diajak omong ini bisa melihat kulit yang dari sela-sela jenggotnya ini, maka membasuh wajahnya itu wajib mengalirkan air ke kulitnya tadi, sampai ke kulitnya tadi. Biasanya dikepiok-kepiok gini. Nah, dikepiok-kepiok. Kalau saya ini, misal jenggotnya tipis, kalian bisa lihat kulit yang ada di jenggot saya ini. Nah, kan bisa lihat ya. Ini merupakan jenggot yang tipis. Jadi saya ketika wudhu, kulit yang ada di dalam jenggot saya ini harus juga ikut terbasuh. Atau ada orang yang brengosnya tipis,
Nah, kayak Pak Sony brengosnya tipis. Pak Sony brengosnya tipis. Saya ketika omong-omongan dengan Pak Sony, itu bisa melihat kulit yang ada di belakangnya kumisnya Pak Sony. Berarti Pak Sony ketika wudhu harus membasahi kulit yang berada di belakangnya kumis tersebut. Beda dengan kumis sing towable kaya Pak Doyok. Nah, Pak Doyok itu biasanya kumisnya towable. Nah, ini beda lagi. Yang tebal tadi hanya cukup untuk membasahi ini. Kemudian ini ada permasalahan lagi. Wa bi khilafi lihyati limra'atin khunsa fayajibu isolul ma'i li basyaratihima walau kasahaban. Apabila ada seorang perempuan ini mempunyai jenggot yang tebal. Wah, jenggotnya kawetel. Brengose. Ana wong wedok dan brengosen karo brewoken jenggoten. Nah, bagaimana cara membasuhnya? Membasuhnya harus semuanya, baik luar dari jenggotnya atau kulit yang menutupi jenggot tersebut, atau kulit yang ditutupi oleh jenggot tersebut. Ini untuk seorang perempuan. Apakah ada, Pak? Ya belum tahu. Apakah ada seorang perempuan yang memiliki brengos yang tebal atau jenggot yang tebal? Ini suatu permasalahan jika ada. Wala buddha ma'a ghusli wajhi min ghusli juz'in minar ra'si wa raqabati wa ma tahta dhikni. Dan wajib pula membasuh wajah, yaitu dengan membasuh sebagian dari wajah tersebut. Bagian dari kepala, maaf. Sebagian dari kepala ikut dibasuh dan juga leher. Nah, leher. Seperti yang saya praktekkan tadi. Nah, ini kan leher ikut terbasuh, sebagian dari leher. Dan juga sebagian dari kepala. Nah, telinga kita nanti ikut terbasahi atau terbasuh. Itu cara kita membasuh wajah. Sekarang kita menginjak ke yang ketiga. Wasalisu utawi kang kaping 3 iku ghuslul yadaini mbasuh tangan loro ilal mirfaqaini tumeka maring sikut loro. Fa ilam yakun mongko lamun ora ana iku lau keduwe wong apa mirfaqani sikut loro, utubira mongko den wilang-wilang apa qadruhuma kira-kirane mirfaqaini. Waya jibulan wajib apa ghuslu mambaso barang wajib alal yadaini atas tangan loro bayane min sya'rin saking rambut wasil atin lan pori-pori wa asbuin lan piro-piro driji zaidatin kang tambah wa adhafiro lan piro-piro kuku. Waya jibulan wajib apa izalatu mangilangi perkara tahtaha ing dalem sak ngisore yadaini bayane min wasokhin saking reget yamna'u kang bisa nyegah apa wasoh usulal ma'i ing tumekane banyu ilahi maring ma. Yang ketiga yaitu ghuslul yadaini, membasuh tangan. Ingat, kalau tangan juga membasuh, dibasuh bukan diusap. Ada yang pegang air, misal mau membasuh tangan, pegang air diusap-usapkan gini, pegang air diusap-usap. Ini namanya mengusap, bukan membasuh. Jadi bagaimana ketika membasuh? Ketika kita wudhu di keran. Jadi pembasuhnya harus air ini bisa sampai pada tangan ini. Airnya yang sampai, bukan air yang kita sampaikan. Nah, ini namanya menyampaikan air ke tangan. Bukan air yang sampai pada tangan. Sampai ke kedua siku kita. Cara membasuh dua tangan. Misal ini air. Nah, siku kita yang kita. Nah, gini. Bukan gini, ini air. Air sini. Kemudian kita basuh gini. Nah, ini bukan namanya membasuh, ini mengusap. Misal saya contohkan. Nah, ini airnya. Misal ini keran. Nah, siku kita harus kita arahkan ke air. Biar apa? Air ini bisa sampai ke tangan. Nah, ini kan air mengalir terus dari sini. Bukan gini. Ini. Nah, ini namanya mengusap. Nah, bukan
membasuh. Sampai sikut sini. Sampai sikut. Permasalahan wa ilam yakun lahu mirfaqan yutubira qadruhuma. Apabila ada seseorang yang tidak memiliki sikut, jadi tangannya lurus gini aja. Nah, nggak bisa gini itu nggak bisa. Nah, lurus gini tangannya. Nah, bagaimana cara membasuhnya? Sampai mana sikutnya? Nah, dengan cara dikira-kira. Biasanya kalau orang ini sikutnya sampai sini berapa senti? 40 senti atau 50 senti. Nah, kasih ini. Oh, berarti iki sikutnya. Jadi membasuhnya orang yang tidak memiliki sikut, tidak memiliki siku. Nah, sampai sini. Nah, kalau wudhu diharapkan dilebihkan sini. Nah, sikut ini harus terbasah semua. Ini harus terbasahi semua. Nah, ya. Ini kriteria tangan dalam wudhu. Tangan itu berbeda-beda sesuai dengan babnya masing-masing. Secara umum, tangan adalah mulai dari jari-jari paling ujung sampai dengan ketiak. Ini secara umum tangan. Kalau dalam bab wudhu, ketika dikatakan membasuh tangan, berarti mulai dari ujung jari sampai sikut. Beda lagi nanti masalah tentang kisos orang yang mencuri. Tangan itu hadnya batasnya mana? Kalau orang yang mencuri dipotong tangannya, tangan itu mulai dari ujung jari sampai pergelangan tangan. Nah, beda. Setiap bab ketika mengatakan aliyat ini beda-beda. Tapi untuk al-wudu, untuk wudu ini tangan ini yaitu ujung jari sampai dengan sikut ini. Kemudian wajibu ghusluma al-yadaini min sya'rin wa sil'atin wa asbu'iz zaidatin wa adafiro. Ketika membasuh tangan, ya. Apabila ada rambut, ada bulu di tangan sini. Nah, biasanya orang Arab itu tangannya bulunya sangat tebal sekali. Orang luar, orang Eropa, orang Amerika. Kalau orang Indonesia sih ada bulunya cuma jarang. Nah, ini juga harus terbasuh semuanya. Wasil antilan pori-pori kulit ini juga harus terbasahi semua. Wa asbu'in dan jari jemari. Apabila ada orang yang jarinya 6, Pak. Ada orang yang jarinya 6. Lah, jari yang tambah ini juga harus terbasuh. Wa adzofiro lan piro-piro kuku. Kuku harus basah semua. Kita basuh, kita basahi semua, membasuh tangan seperti itu. Wa yajibu izalatu ma tahtaha min wasakhin yamna'u wusulal ma'i. Dan wajib juga membersihkan kotoran-kotoran yang ada di tangan. Misal sampean habis ujian praktek menggambar dengan cat air. Praktek menggambar dengan sesuatu lem lah ya, menempel itu kan lem itu pasti kita tertempel di tangan kita lah. Sebelumnya harus kita bersihkan terlebih dahulu cat, yang mana hal tersebut bisa mencegah air membasahi tangan kita. Dibersihkan dulu. Kalau ada lem, ada cat di tangan kita, harus dibersihkan terlebih dahulu. Paham ya tentang tangan? Warabiu tapi kang nomor 4 ya iku mashu ba'dir rosi. Sekarang yang nomor 4. Warabiu tapi kang kaping 4 iku mashu ba'dir rosi. Ngusap sebagiane sirah bayane min zakarin saking wong lanang au unsa utawa wong wadon au khunsa utawa wong wandu. Wong wandu itu apa sih? Wong wandu itu orang yang memiliki 2 kelamin. Jadi kelamin pria juga punya, kelamin wanita juga punya. Ini namanya wandu. Bukan banci loh ya, bukan banci. Kalau banci itu laki-laki tapi bergaya seperti perempuan, itu namanya banci. Kalau wandu, orang wandu itu kelaminnya ada 2. Ada, Pak. Ada. Di kitab ini disebutkan berarti ada orang yang seperti itu. Au masubadi sya'rin utawa ngusap sebagiane rambut fi haddir rosi ing dalem batese sirah wala tata ayanulan ora dadi tertentu apa aliyadu tangan lil maski maring ngusap balia juzu balik wenang apa
apa almashu bihir kotin kelawan apa ya kain wa ghairi halan sak liyane khirqa walau ghasala lan lamun baso sapa wong rok sahu ing sirahe wong badala masiha kelawan dadi gantine ngusap ba'di roksi ya jaza mongko wenang apa talsilur roksi walau wado alan lampun nyelehake sapa wong yadahu ing tangane wong alma balulata kang den bebel walam yuharrik halan ora nguwai sapa wong ing yadahul mablulah ya jaza mongko wenang apa taudhi. Yang keempat yaitu hal yang wajib dilakukan ketika berwudu yaitu mengusap. Nah, ini beda. Mashu ba'di ra'si, mengusap sebagian sirah. Mengusap sebagian kepala kita. Biasanya yang kita usap adalah rambut. Nah, rambut kita. Rambut dan telinga biasanya. Sama saja, baik rambutnya orang laki-laki, rambutnya orang perempuan. Dan tidak jadi tertentu dengan tangan apa kita mengusapnya. Pakai tangan kiri, pakai tangan kanan, pakai tangan orang lain. Aili anal madaru ala wusulil ma'i lima yujza mashuhu biyadin aw ghairiha walau min wara'i halin. Lakin fihi hina idin tafsilul jarmuk ala mu'tamad. Jadi gini, boleh pakai tangan kanan, boleh pakai tangan kiri, boleh kita mengusap sebagian wajah. Ini pakai tangan kiri. Tahu ini sebagai keran. Nah, ini diusap-usap. Kamu ambil air gini, kemudian kamu usap gini, nggak apa-apa. Nah, ini mengusap namanya. Pak, kurang seger Pak, saya mau membasuh. Saya mau gebyur rambut saya ini. Nah, ini. Walau ghusala rasu badala masih jaza, nggak apa-apa. Kalau ingin basah semua, kemudian dibasahi gini, nggak apa-apa. Nah, itu tentang yang nomor 4 yaitu mengusap sebagian kepala kita. Wal khamisu, yang kelima sekarang. Wal khamisu utawi kang nomor 5 iku ghuslur rijlaini basuh sikil loro. Basuh-basuh ma'al Ka'bah ini ing dalam sartane polok loro. Istilah pesantren atau makna Jawa polok loro. Ilam yakun lamuno ngono mau ilam yakun lamuno ora ono sapa al mutawaddiu wong kang wudu iku labisan nganggo lil khuffaini maring muzah loro. Fa ing kana mongko lamun ana sapa al mutawaddiu iku labisahuma wong kang gawe khuffaini ya wajaba mongko wajib alaihi atase mutawaddi apa mashul khuffaini ngusap muzah loro au ghuslur rijlaini utawa mbasuh sikil loro wa yajibulan wajib apa ghusluma mbasuh perkara alaihi ma ing atase rijlaini bayane min sya'rin saking rambut wasil atilan pori-pori wa asbu'in lan pira-pira driji zaidatin kang tambah kama kaya perkara sabaka kang wis nutur sapa musone fil yadaini ing dalem basuh tangan. Yang kelima yaitu kita membasuh kedua kaki kita. Kedua kaki kita sampai mana kita membasuhnya? Sampai mata kaki, atasnya mata kaki. Pokoknya mata kaki ini terbasahi. Mulai dari ujung jari kaki sampai mata kaki ini harus terbasahi, terbasuh. Nah, diterangkan dari kitab ini apabila seseorang yang berwudu ini menggunakan muzah. Muzah itu apa? Muzah itu sepatu, seperti sepatu dari kulit. Ini biasanya orang Arab yang memakai muzah. Kalian bisa searching di Google muzah. Muzah itu seperti apa? Yaitu yang saya tahu, saya belum pernah tahu bentuknya tapi pernah lihat gambarnya. Itu
sepatu yang dari kulit. Nah, orang tersebut ini karena di daerah Arab sana mungkin terlalu dingin atau bagaimana, mereka menggunakan itu agar agak hangat gitu ya, muzah. Apabila seseorang kok memakai muzah, fa'ilam kana la bisa huma wajaba alaihi maslul khufaini aw ghuslu rijlaini. Jadi seseorang apabila menggunakan muzah, ya seperti kaos kaki lah istilahnya. Seperti kaos kaki tapi dari kulit. Lah, maka wajib untuk mengusap muzah tersebut, hanya diusap. Atau membasuh kedua kaki tersebut. Wajibu, dan wajib bagi seseorang yang membasuh kaki yaitu membasuh mulai dari rambut yang tumbuh di kaki, kemudian pori-pori kulit yang ada di kaki dan jari-jari kaki. Meskipun jarinya ada 6, ada 7, ada 8. Misal satu kaki ini jarinya ada 8, maka 8 jari ini harus ikut terbasuh. Kama sabaqo fil yadaini, seperti halnya kita membasuh tangan. Dan yang terakhir dari furudul wudu'i yaitu wasadisu tapi kang nomor 6 iku atartibu tertib fil wudu'i ing dalem wudu. Alama ing atase perkara ai alal wajhi ing atase wajah alladzi kang zakarnahu kang wis nutur sapa ingsun ing ma fi adil wudu'i ing dalem watese pira-pira fardune wudu. Adil furud. Falau nasiya mongko lamun lali sapa wong atartiba ing tertib ya lam yakfi mongko ora nyukupi apa wudune. Walau wasala lalamun membasuh sapa wong arba'ata a'dha'ihi ing papat pira-pira anggotane wudu dafatan kelawan ambalan wahidatan kang sepisan biidnihi kelawan biniyatihi kelawan niyate wong ya irtafa'a mongko ilang apa hadasu wajhihi hadase wajahi mutawadi fakot mongko bloko. Yang keenam harus tartib mulai dari niat. Kemudian membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, dan membasuh kaki. Ini harus tertib. Kalau nggak tertib, ya nggak sah wudunya. Karena ini syariatnya seperti itu. Lah, apabila kita lupa, kalau tidak tertib, kita basuh tangan dulu, kemudian basuh wajah. Tapi ini lupa. Loh, lali aku kok basuh tangan dhisik. Nah, ini tetap membasuh tangan dan wajahnya ini tidak sah. Harus mengulangi lagi dari awal. Nah, ini harus tertib ya. Kemudian ada suatu permasalahan lagi, walau ghusala arba'ata a'dha'ihi daf'atan wahidatan bi'idnihi irtafa'ah hadatsu wajhi faqat. Ketika kita mau berwudu, hanya sekali guyuran air. Misal kalian wudu di mana ya? Di air terjun lah. Itu kan volume air sangat banyak sekali. Kamu niat wudu dan hanya sekali turunnya air itu kamu sudah niatkan, sudah terbasahi wajahnya, terbasahi tangannya, terbasahi sebagian kepala dan juga kakinya. Duh, aku iki wis terus kabeh berarti wis wudu. Bukan. Irtafa'a hadatsu wajhihi faqat. Jadi yang hilang najisnya yaitu hanya yang hilang hadasnya yaitu hadas wajahnya saja. Jadi baru pertama kali melaksanakan wudu. Atau kalian ya semisal di kali atau danau. Kalian sudah berada di pinggir sudah mau ingin nyelam di danau. Kamu nyelam, salam niat wudu, kemudian langsung naik ke atas permukaan air. Nah, ini yang hilang hadasnya hanya wajah. Ya, hanya wajah meskipun sudah terbasahi semuanya. Karena harus urut dulu, mulai kita basuh wajah,
kemudian satu persatu mualah nuli-nuli. Nah, tangan, sebagian kepala, dan juga kaki. Itulah para penonton sekalian tentang bab wudhu yang harus benar-benar kita pahami. Karena apa? Karena wudhu ini menyangkut ibadah yang sangat wajib. Yang wajib. Karena ketika kita meninggalkan wudhu, kita melakukan sholat juga tidak sah. Karena sholat bisa sah harus dengan wudhu. Itulah syariat dari agama kita. Baik, semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Yang belum share ke grup WA, silakan di-share. Dan juga selalu tonton pengajian Pekan Hari Santri yang diadakan oleh SDN Banat Banin setiap ba'da maghrib dan juga ba'da isya. Dan apa yang kita pelajari ini diantaranya bisa membawa manfaat bagi kita. Ibadah-ibadah yang kita lakukan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya demikian apa yang saya katakan. Jika ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.